Halo semua, selamat datang di channel saya. Jadi belakangan ini ada pertarungan seru ya di internet. Di satu sudut ada Peri Irwandi, seorang konten kreator ekonomi, mantan orang Kemenq ya. Di sudut lain ada Menteri Purbaya, Menteri Keuangan Republik Indonesia. Mereka berantem ya, pikir soal angka 5,61% pertumbuhan ekonomi Indonesia di Q1 2026. Purbaya bilang pencapaian luar biasa. Peri bilang itu semu. Jadi digelembungkan belanja pemerintah. Keduanya pakai data, keduanya rasa paling benar. Dan saya di sini mau bilang satu hal ya, yang mungkin bikin kalian ya, tidak nyaman. Menurutku, keduanya benar dan keduanya salah pada saat yang sama. Tapi yang lebih penting, pertanyaan yang mereka perdebatkan itu pertanyaan yang salah sejak awal ya. Oke, mari kita bahas pelan-pelan. Jadi begini, duduk perkaranya. Peri bikin konten bilang pertumbuhan 5,61% itu tidak murni. Sebagian besar ditopang lonjakan belanja pemerintah yang naik 21,81%. Jadi angka tertinggi dalam sejarah modern Indonesia, kata Peri. Kalau belanja pemerintah normal, katakanlah tumbuh 4,8% seperti rata-rata 10 tahun ya belakangan ini. Maka pertumbuhan real kita itu cuma sekitar 4,6%. Jadi bukan 5,61%. Itu menurut Peri. Terus Purbaya merespon lewat TV nasional ya. Intinya konsumsi rumah tangga itu porsinya 54%, government spending cuma 6,72%. Jadi salah kalau dibilang pertumbuhan digerakkan pemerintah. Itu kata Purbaya. Nah, Peri balik lagi. Dia bilang itu perbandingan keliru. Yang relevan itu bukan porsi lepel, tapi kontribusi terhadap pertumbuhan. Dan kontribusi government spending itu 1,26% ya, poin dari total 5,61%. Nah, dari sudut pandang teknis, Peri benar. Purbaya melakukan apa yang dalam statistik disebut cherry picking ya. Memilih angka yang terlihat bagus untuk mendukung narasi yang sudah ada sebelumnya. Tapi, disinilah saya mau mulai masuk dari pintu yang berbeda. Peri benar soal metodologi, tapi ada hal yang dia lewatkan. Dan ini bukan soal teknis, kupikir ini soal framing. Peri membangun seluruh argumennya di atas satu pertanyaan. Apakah government spending yang mendorong pertumbuhan? Dan jawabannya ya, iya. Tapi pertanyaan selanjutnya yang jauh lebih penting, dia tidak tanyakan pertumbuhan untuk siapa. Ini bukan pertanyaan retorik ya. Ini pertanyaan yang dalam tradisi ekonomi progresif adalah semacam pertanyaan paling fundamental. Karena GDP, Gross Domestic Product ya, itu adalah ukuran agregat. Dia menjumlahkan semua aktivitas ekonomi tanpa peduli siapa yang menikmatinya. Bayangkan begini, pemerintah belanja 815 triliun. Katakanlah itu untuk proyek infrastruktur besar ya. Kira-kira siapa yang dapat kontrak? Siapa yang dapat keuntungan terbesar? Apakah itu perusahaan kecil milik rakyat biasa? Atau konglomerat yang sudah kaya duluan yang mendapatkan itu? GDP itu tidak membedakan itu. GDP hanya menghitung nilai transaksinya. Jadi ketika Peri bilang pertumbuhan itu semu karena didorong government spending yang tidak normal, oke, valid secara teknis ya. Tapi sebenarnya ada masalah yang lebih dalam. Bahkan kalau pertumbuhannya normal dan bukan 5,61% tapi 4,63%, siapa yang benar-benar merasakan pertumbuhan itu? Nah, kalau dalam teori klasik ya, ekonomi klasik, ini kan dikenal sebagai masalah distribusi nilai lebih. Jadi produksi nasional itu meningkat, tapi siapa yang menikmati surplus itu sangat bergantung pada struktur kekuasaan ekonomi yang ada loh. Dan struktur itu di Indonesia itu sangat tidak merata. Data BPS itu menunjukkan bahwa konsumsi rumah tangga yang tumbuh dan jadi komponen terbesar GDP itu sangat tidak merata. 20% rumah tangga teratas itu menyumbang lebih dari 45% total konsumsi nasional. Artinya, ketika konsumsi tumbuh, sebagian besar pertumbuhannya ada di segmen atas. Jadi Peri benar bahwa government spending itu mendistorsi angka. Tapi dia tidak cukup jauh bertanya. Bahkan tanpa distorsi itu, apakah pertumbuhannya inklusif? Itu pertanyaannya. Sekarang kita balik ke Purbaya ya. Purbaya membanggakan 5,61% sebagai salah satu yang tertinggi. Dan dia menggunakan logika konsumsi besar, investasi ada, jadi ekonomi kita sehat. Itu kata Purbaya. Tapi kalau kita lihat dari perspektif Marxis ya,
Ini adalah semacam petisisme angka makro, kondisi di mana pejabat dan ekonom mainstream itu terlalu terpesona dengan agregat sampai lupa melihat realitas di bawah. Mari kita lihat data yang Purbaya tidak sebut. Pertama, soal upah real. Kalau ekonomi tumbuh 5,61%, tapi upah real buruh tidak tumbuh secepat itu, bahkan stagnannya atau turun akibat inflasi, maka siapa yang menikmati pertumbuhan itu? Tentu bukan buruh yang menikmati. Berarti pertumbuhan itu lari ke keuntungan korporasi, ke dividen, ke aset. Kedua, soal Gini rasio ya. Indonesia punya Gini rasio itu sekitar 0,38. Angka ini tidak turun signifikan ya dalam satu dekade terakhir. Jadi pertumbuhan ekonomi yang terus menerus tapi ketimpangan tidak berkurang. Nah ini bukan pertanda ekonomi yang sehat ya. Justru ini pertanda pertumbuhan yang dinikmati oleh kelompok yang sudah kaya. Ketiga soal struktur investasi. Purbaya senang dengan komponen investasi yang tumbuh. Tapi pertanyaannya investasi apa? Investasi padat modal, investasi pada teknologi, investasi yang tidak banyak menyerap tenaga kerja. Ekonomi kita itu kan bertumbuh, tapi penciptaan lapangan kerja yang berkualitas itu tidak tumbuh secepat itu loh. Jadi ketika Purbaya bilang ekonomi kita sehat, dari perspektif siapa sehat itu ya? Pertanyaannya. Sehat untuk siapa yang punya saham? Sehat untuk siapa yang punya properti? Sehat untuk siapa yang posisinya di atas rantai distribusi? Nah untuk yang di bawah, kira-kira tidak sesederhana itulah kalau untuk yang di bawah. Nah sekarang saya mau masuk ke argumen yang mungkin paling provokatif ya di video ini. Baik Peri maupun Purbaya, mereka berdua masih bermain dalam kerangka berpikir yang sama. Bahwa pertumbuhan GDP adalah tujuan utama dan debatnya hanya soal bagaimana mencapainya dan siapa yang jujur dalam mengukurnya. Ini adalah apa yang dalam tradisi pemikiran progresif disebut sebagai growth petition. Jadi pemujaan terhadap pertumbuhan sebagai tujuan itu sendiri. Tapi ada pertanyaan yang lebih mendasar. Apakah GDP itu alat ukur yang tepat untuk kesejahteraan rakyat? Nah ini bukan pertanyaan baru ya. Ekonom seperti Joseph Stiglitz, siapa lagi ya? Amartya Sen sampai komisi khusus yang dibentuk Prancis ya tahun 2008 itu sudah lama mempertanyakan konsep itu. GDP menghitung semuanya termasuk yang destruktif ya. Kalau ada bencana banjir besar misalkan, lalu ada rekonstruksi masif, itu kan GDP naik. Apakah itu berarti rakyat lebih sejahtera? Kan tidak. Kalau ada ekspansi industri tambang yang merusak lingkungan misalkan, itu kan GDP naik. Tapi biaya ekologis, biaya kesehatan untuk masyarakat sekitar misalkan, itu tidak masuk dalam hitungan loh. Dan dalam konteks Indonesia, yang sangat relevan ya, belanja pemerintah naik 21,81% ya. Nah, Peri benar bahwa ini mendorong GDP ya. Tapi pertanyaannya, belanja itu untuk siapa sih? Untuk program yang meningkatkan kapasitas produksi jangka panjang? Atau untuk menjaga popularitas politik jangka pendek melalui semacam bansos dan subsidi yang kupikir tidak mentransformasi struktur ekonomi. Keduanya ya mungkin bisa terjadi dan perbedaannya sangat fundamental. Nah kalau dalam kerangka Marxis ada perbedaan antara belanja yang mereproduksi kapital dan belanja yang mereproduksi tenaga kerja. Yang pertama menguntungkan pemilik modal, yang kedua menguntungkan kelas pekerja. Lonjakan belanja 21,81% itu campuran dari keduanya. Dan tanpa analisis komposisinya, kita tidak tahu siapa sebenarnya yang diuntungkan. Jadi, apa yang seharusnya menjadi debat publik ya? Pertama, transparansi komposisi belanja pemerintah. Bukan hanya angka agregatnya ya. Tapi 815 triliun itu pergi kemana secara spesifik? Berapa persen sih ke infrastruktur produktif? Berapa ke subsidi? Berapa ke belanja aparatur? Publik berhak tahu ini secara detail. Kedua, ukuran kesejahteraan yang lebih komprehensif. Tidak hanya GDP ya. Kita perlu melihat upah median real, rasio hutang rumah tangga, akses layanan publik, kualitas pekerjaan yang tercipta. Karena negara-negara Nordik itu sudah lama menggunakan indeks kesejahteraan yang jauh lebih holistik dari sekedar GDP itu. Ketiga, pertanyaan distribusi. Setiap kali pemerintah mengumumkan pertumbuhan ekonomi, pertanyaan standar yang harus diajukan adalah pertumbuhan itu dirasakan oleh siapa? Desil mana yang paling diuntungkan? Ini bukan soal kiri atau kanan ya. Ini soal akuntabilitas dasar di situ. Terus keempat, masalah fiskal yang Peri angkat itu serius ya. Defisit Q1 sudah 0,90% dari batas 3% ya.
pendapatan naik 10%, belanja naik 31,8%. Kalau tren ini berlanjut dan penerimaan negara tidak signifikan meningkat, ruang fiskal kita itu menyempit. Dan siapa yang paling merasakan dampak penyempitan fiskal itu? Tentu bukan konglomerat yang merasakan itu, bukan pemilik modal, tapi yang merasakan adalah rakyat yang bergantung pada layanan publik, pada layanan pendidikan, kesehatan, infrastruktur di daerah terpencil. Itu yang merasakan. Oke, jadi kesimpulannya Ferry benar bahwa Purbaya menyesatkan publik dengan memilih data menguntungkan. Itu valid. Purbaya juga benar ya bahwa konsumsi dan investasi adalah komponen besar GDP. Itu juga benar. Tapi pikir keduanya gagal mengajukan pertanyaan yang paling penting dan paling mendasar sih menurutku. Pertumbuhan ini menguntungkan siapa dan dengan biaya siapa? Ekonomi bukan hanya soal angka tumbuh atau tidak. Ekonomi adalah soal bagaimana sumber daya diproduksi, didistribusikan, dan dikonsumsi. Dan siapa yang punya kekuasaan untuk menentukan itu semua. Selama debat publik kita hanya berkutat di level angkanya benar atau salah, tanpa bertanya sistem ini melayani siapa, kita akan terus berputar di lingkaran yang sama. Jadi GDP 5,61% atau 4,63%, pertanyaannya bukan mana yang benar ya. Pertanyaannya adalah dari 5,61% itu, berapa persen sih yang sampai ke meja makan keluarga kelas bawah? Itu yang harusnya pertanyaannya. Kalau tidak bisa dijawab itu, semua debat metodologi itu cuma tontonan yang menarik, tapi ya tidak mengubah apa-apa sih kalau menurutku. Itu aja sih kalau menurut saya. Kalau ada yang mau dikritik dari argumen ini, silahkan di kolom komentar. Debat yang sehat itu untuk demokrasi. Sampai jumpa. Terima kasih.